Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bukan yang udah ngeklik video ini. Kembali lagi sama aku di Mutia Hanum. Kali ini kita bakal bahas tentang 10 fakta laut mati. 10 fakta menarik tentang laut mati yang belum Anda ketahui jika mengunjungi negara Yordania. Laut mati atau the Dead Sea juga dikenal sebagai laut asin karena kadar garam yang terlalu tinggi. Laut mati terletak di daerah antara Israel dan Yordania. Selain itu, juga Laut Mati merupakan salah satu dari 10 tempat wisata favorit di negara Yordania yang wajib kamu kunjungi saat berada di negara cantik ini. Jangan mengira danau ini begitu sangat menyeramkan apalagi menakutkan sesuai dengan namanya, karena ada begitu banyak hal-hal dan fakta menarik terdapat pada danau ini. Selain keunikan namanya, Laut Mati ternyata menyimpan beberapa fakta keunikan lainnya. Yuk kita bahas sama-sama fakta menarik dan keunikan Laut Mati. Dan go anywhere, keep on watching. Yang pertama yaitu nama Laut Mati berasal dari terjemahan bahasa Ibrani, yaitu Yam HaMavet, yang berarti laut pembunuh. Sedangkan dalam bahasa Arab namanya adalah Bahrul Mayyit, yang arti laut mati juga. Yang kedua, Laut Mati ternyata adalah sebuah danau karena terletak pada daratan. Meskipun beralokasi pada titik terendah permukaan bumi, tetapi danau Laut Mati ini menjadi begitu sangat fenomenal berkat beberapa fakta menariknya. Selain dari yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang menjadi daya tarik pada wisatawan untuk mengunjungi danau Laut Mati ini adalah air danaunya dapat membuat hampir semua benda mengapung dan tidak akan tenggelam, termasuk manusia. Jadi, bagi Anda yang tidak bisa berenang, jangan khawatir tenggelam di danau ini, karena akan dijamin Anda akan mengapung dengan sendirinya. Yang ketiga, dinamakan Laut Mati bukan Danau Mati, karena panjangnya mencapai 76 km dan lebarnya sebesar 16 km. Penamaan nama Laut Mati atau Dead Sea dikarenakan danau ini memiliki ukuran yang luas seperti lautan, yaitu panjangnya mencapai 76 km dan lebar 16 km dengan luas permukaan 810 km kuadrat. Namun dengan ukiran seluas itu, tidak ada kehidupan di dalam ataupun di sekitar danau, baik flora ataupun faunanya. Makhluk hidup sulit untuk dapat bertahan hidup di sana. Yang keempat, Danau Laut Mati merupakan tempat terendah di dunia dengan ketinggian 417,5 meter dpl, merupakan titik terendah di muka bumi, terletak di antara perbatasan wilayah Israel, Palestina, dan Yordania, pada sebuah lembah berketinggian 417,5 meter atau 1.300 kaki di bawah permukaan laut. Danau Laut Mati ini pun berada di titik terendah di permukaan bumi, sedangkan titik terdalam di permukaan bumi saat ini masih dipegang oleh Palu Mariana, dan titik tertingginya ditempati oleh Gunung Everest, yaitu setinggi 8.848 meter. Yang kelima, kadar garam yang begitu besar sebanyak 33% membuat kita bisa mengapung di atas permukaannya. Yang menjadi faktor penyebabnya adalah danau ini mempunyai kandungan kadar garam yang sangat tinggi. Bahkan, kadar kandungan garamnya menempati urutan kedua danau terasin di dunia setelah danau asal yang terletak di Djibouti. Kadar garamnya sebesar 33,7% atau 8 kali lebih asin dari danau biasanya. Dengan kandungan garam sebesar ini, maka tidak ada kehidupan yang tepat bagi makhluk hidup yang dapat bertahan di dalam air Danau Laut Mati ini. Inilah mengapa disebut Danau Laut Mati, karena kadar garamnya tersebut hampir tidak mungkin makhluk hidup dapat bertahan di Laut Mati. Yang keenam, garam di Laut Mati. Garam yang terdapat di pinggiran Danau Laut Mati perlu diketahui, air pada Danau Laut Mati ini tidak mengalirkan airnya ke daerah-daerah sekitarnya, melainkan hanya mengendap di danau ini saja dan memiliki satu sumber air utamanya, yaitu dari Sungai Yordan. Namun, air pada danau ini kian hari kian defisit dan surut saja. Ini karena Danau Laut Mati berada di wilayah beriklim panas, sehingga hampir 7 ton air danau menguap setiap harinya. Pengurangan cukup signifikan pada air danau ini juga disebabkan Sungai Yordan selaku sumber utama air pada Danau Laut Mati dimanfaatkan masyarakat setempat untuk keperluan irigasi. Yang ketujuh, makhluk hidup yang menghuni Laut Mati berupa bakteri tertentu.
Laut Mati kira-kira 8,6 kali lebih asin dari laut. Salinitas ini membuat untuk lingkungan yang keras di mana binatang tidak dapat berkembang biak. Salinitas tinggi mencegah organisme air mikroskopik seperti ikan dan tanaman air dari hidup di dalamnya. Meskipun jumlah yang sangat kecil dari bakteri dan jamur mikroba yang hadir di Laut Mati. Yang kedelapan, dari segi ilmiah hal ini bisa dibuktikan karena kandungan kadar garam yang tinggi pada air danaunya. Air asin jauh lebih padat dari air biasanya, dan kepadatan air asin membuatnya jauh lebih ringan dari air biasanya. Dengan kadar salinitas atau tingkat keasinan yang tinggi tersebut, maka sebuah benda bisa mengapung di atasnya. Hal ini yang menjadi keunikan dari danau Laut Mati ini. Yang kesembilan, karena banyaknya kandungan mineral, lumpur danau Laut Mati berkhasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit kulit. Tidak hanya kandungan garam saja yang tinggi, danau Laut Mati juga memiliki kandungan mineral yang banyak, tepatnya pada lumpur danaunya. Inilah yang dimanfaatkan para wisatawan untuk mengobati berbagai penyakit kulit. Lumpur di danau Laut Mati mengandung berbagai zat mineral penting seperti magnesium, kalsium, kalium, zinc, iodin, klorin, sulfur, sodium, bitumen, bromida, dan potasium. Kandungan mineral ini sangat baik. Beberapa manfaat yang dipercaya yaitu dapat memperbaiki sel kulit mati, menghilangkan daki pada kulit, melancarkan sirkulasi darah, membantu menjaga kesehatan, dan khususnya bagi wanita dapat mencantik serta menghaluskan kulit. Yang ke-10 yang terakhir yaitu pada tahun 2017, Danau Laut Mati akan dihubungkan dengan Laut Merah dikarenakan penyusutannya yang lebih dari 10 meter. Permukaan air Danau Laut Mati diperkirakan telah mengalami penyusutan dan pengiringan dari yang semula 394 meter pada tahun 1960-an menjadi 423 meter di bawah permukaan laut pada tahun 2012 lalu. Luasnya juga berkurang menjadi 637 km persegi untuk saat dari yang mana sebelumnya menjadi 810 km persegi. Dan keadaan ini meninggalkan sebuah bukti di sekitar danau, yaitu berupa jurang-jurang besar atau lubang reruntuhan pada tanah dikenal dengan istilah sinkhole. Rencananya, untuk mengatasi permasalahan ini, Danau Laut Mati ini akan dihubungkan dengan Laut Merah atau Red Sea untuk menyuplai ketersediaan air dengan cara membangun kanal-kanal untuk menghubungkan kedua tempat ini yang berjaraknya sekitar 200 km. Sehingga dengan demikian kekeringan pada Danau Laut Mati ini bisa dapat teratasi. Itu dia guys tentang fakta 10 Danau Laut Mati. Gimana menurut kalian? Jangan lupa untuk komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in next video. Bye bye.